let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pengembangan energi baru terbarukan masih terhambat. Potensi energi baru terbarukan Indonesia cukup. Sumber energi terbarukan, salah satunya Energi terbarukan kini semakin Tahu nggak, sumber energi terbarukan ternyata beragam. Coba tebak apa aja. Energi terbarukan di Indonesia punya banyak sumber ramah lingkungan. Ini dia sumber energi terbarukan menurut RUU EBET dan cara mereka menghasilkan listrik. Pertama, panas bumi. Uap panas dari bumi memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Matahari. Cahaya matahari diubah jadi listrik melalui panel surya. Keempat, air. Arus sungai dan air terjun memutar turbin hidroelektrik. Kelima, sampah organik. Sampah organik diolah jadi biogas untuk bahan bakar pembangkit listrik. Kotoran ternak. Kotoran ternak diolah jadi biogas untuk menggerakkan turbin atau genset. Kajian analisis daya pembangkit listrik tenaga biogas, PLTBG, berbasis kotoran sapi di daerah Perawang. Kajian ini membahas analisis daya dan kelayakan pembangkit listrik tenaga biogas, PLTBG, yang memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan baku utama di daerah Perawang. Data awal menunjukkan jumlah sapi sebanyak 63 ekor dengan produksi kotoran rata-rata 20 kg per ekor per hari. Dengan demikian, total kotoran yang dihasilkan mencapai 1,525 kg per hari. Selanjutnya, berdasarkan asumsi teknis standar PLTBG skala kecil, setiap kilogram kotoran sapi mampu menghasilkan biogas sebesar 0,03 M3 dengan kandungan metana sekitar 60%. Nilai kalor biogas diasumsikan sebesar 21 mgm3, sedangkan efisiensi genset biogas sebesar 30% dengan waktu operasi rata-rata 8 jam per hari. Dari perhitungan produksi biogas harian, total biogas yang dihasilkan mencapai 47,2553 per hari. Energi panas yang terkandung dalam biogas tersebut sebesar 992,25 mJ per hari atau setara dengan 275,5 kW per hari setelah dikonversi ke satuan energi listrik. Dengan mempertimbangkan efisiensi genset sebesar 30%, maka energi listrik yang dapat dihasilkan mencapai 82,0 kW per hari. Penentuan kapasitas genset dilakukan berdasarkan variasi jam operasi. Jika genset dioperasikan selama 8 jam per hari, maka daya rata-rata yang dihasilkan sebesar 10,3 kW. Untuk operasi 10 jam per hari, daya rata-rata menjadi 8,3 kW, sedangkan pada operasi 12 jam per hari daya yang dihasilkan sebesar 6,9 kW. Berdasarkan pertimbangan teknis dan ketersediaan di pasaran, kapasitas genset biogas yang paling sesuai adalah 10 kW. Pemilihan kapasitas ini memberikan margin beban yang aman, sehingga genset tidak bekerja pada beban maksimum secara terus-menerus dan umur mesin menjadi lebih panjang. Konsumsi biogas genset 10 kW rata-rata sebesar 0,3 N3 per kWh. Dengan produksi listrik harian sebesar 82,7 kWh, kebutuhan biogas mencapai sekitar 49,6 MTG per hari. Nilai ini relatif seimbang dengan produksi biogas harian sebesar 47,25 MTG, sehingga sistem dapat dikatakan realistis dan layak secara teknis. Dari sisi ekonomi, investasi awal yang dibutuhkan meliputi pembangunan digester biogas tipe kubah tetap, fixed dome, gas holder dan pipa, gas scrubber untuk menghilangkan H2S dan uap air, genset biogas 10 kW, serta panel dan instalasi listrik. Total investasi diperkirakan sebesar 400 Ahp. Produksi listrik tahunan yang dihasilkan mencapai 30,135 kWh per tahun. Dengan asumsi tarif listrik sebesar 1.500 per kW, nilai ekonomi listrik yang dihasilkan mencapai 45,700 per tahun. Biaya operasi dan perawatan diperkirakan sebesar 5% dari total investasi atau sekitar 20.000 dabus per tahun.
Dengan demikian, laba bersih tahunan yang diperoleh sebesar 25,277,500 dengan periode pengembalian modal, payback period, sekitar 15 dan 16 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem PLTBG lebih layak dibandingkan sistem pembangkit berbasis boiler dan turbin uap.